Reuni Angkatan 80 UGM yang dilaksanakan oleh Jokowi dan kawan-kawannya kemarin itu justru membuat orang-orang jadi semakin curiga bahwa nampaknya ijazah Pak Jokowi emang palsu. Ya karena tujuan dengan pelaksanaan reuni yang serba mendadak dan instan ini itu kan tujuan akhirnya adalah untuk meyakinkan semua kita bahwa Jokowi emang alumni UGM. Ini buktinya, teman-temannya banyak. Banyak yang hadir dan ikut reuni gitu ya. Itu bagian dari cara untuk meyakinkan orang-orang terkait ijazah Pak Jokowi. Tapi ternyata hasilnya ternyata bukan semakin yakin, kita justru semakin mencurigai gitu. Karena ada banyak sekali kejanggalan dan tidak biasa dalam aktivitas reuni yang dilaksanakan oleh Jokowi dan kawan-kawannya ini gitu. Karena katanya itu fakultas kehutanan gitu ya. Tapi yang satu jurusan itu ada yang bilang dulu nggak ada jurusan, oh itu kelasnya sama dan sebagainya. Itu udah janggal gitu ya. Terus kemudian dari orang-orang yang ikut berfoto itu ternyata ya selain soal baju Jokowi yang beda sendiri gitu ya. Dia kayak datang dengan baju kemeja putih dan sementara yang lain pakai baju biru. Ini kayaknya bukan reuni ya. Tapi ternyata dari orang-orang yang hadir itu juga ada yang ketahuan wartawan yang sering bikin konten di rumah Jokowi. Sebenarnya dia ya wartawan, mantan wartawan kayaknya gitu ya. Ya dia sering bikin konten sosial media di rumah Jokowi atau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pak Jokowi selama setahun terakhir ini, dan kemudian kemarin dia ikut berfoto pakai kaos biru. Dan orang-orang ada yang bilang kayaknya itu bukan lulusan UGM. Kok tiba-tiba dia juga pakai kaos biru gitu. Dan yang paling lucu menurut saya adalah Mulyono gitu. Karena diwawancarai sama Kompas dan tatapan matanya tatapan khas yang seolah-olah ingin meyakinkan penanya, tapi sebenarnya itu sangat meragukan. Saya nggak bicara soal wajahnya gitu ya, wajahnya Pak Mulyono. Ini saya nggak mau membahas soal itulah ya. Mungkin bisa aja ada alumni UGM yang ya setelah tua jadi ya kayak begitu, bisa gitu ya. Cuma ternyata setelah diwawancarai sama Kompas ada banyak sekali kejanggalan dan kemudian netizen menemukan bahwa ini nampaknya bukan Mulyono, ini kayaknya Wakidi gitu ya. Katanya gitu ya. Wakidi calo tiket ini di terminal katanya. Kok tiba-tiba pakai kaos biru gitu ya. Ya kalaupun ada tuduhan yang seperti itu, bagi saya sebenarnya secara positif saya ingin bilang biasa saja, bisa saja gitu, biasa gitu. Ya karena kalau ada yang bilang itu namanya Mulyono, itu namanya Wakidi, ya kan bisa aja namanya Mulyono Wakidi atau Mulyono Widodo, ya bisa aja. Mulyono Yudhoyono, misalnya bisa juga gitu kan. Dan kalau kemudian sekarang dia jadi calo tiket terminal, ya apa salahnya gitu. Kan nggak apa-apa gitu ya, alumni UGM terus kemudian jadi calo tiket terminal, ya baik-baik saja lah gitu. Lawang namanya pekerjaan, cari rezeki di mana-mana kan boleh gitu ya. Masa alumni UGM nggak boleh jadi calo tiket sih? Ya kalau soal komentar-komentar ini saya lagi belain Pak Mulyono atau Pak Wakidi gitu ya. Ada juga komentar orang-orang yang wah itu kok bisa alumni UGM nggak mampu beli gigi gitu ya, karena giginya udah ompong ya. Ya itu namanya takdir gitu ya. Dalam perjalanan hidup kita ini ya nggak ada yang tahu, dan itu biasa saja gitu. Alumni UGM, alumni Harvard gitu ya. Ya bisa aja kemudian berakhir tidak mampu beli gigi palsu. Jadi semua keraguan-keraguan yang disampaikan oleh netizen sebenarnya itu mudah untuk dipatahkan, kecuali beberapa keraguan yang memang ya itu sulit untuk kita terima. Seperti misalkan reuni tiba-tiba pakai name tag. Reuni ada yang pakai baju putih sendiri, reuni kok kayak begitu ya. Karena kalau kalian pernah reuni pasti nggak akan demikian gitu, dan itu akan menjadi sebuah acara reuni yang paling meragukan. Karena reuni pakai name tag, pakai ID card, itu menunjukkan nggak saling kenal. Ya kan? Orang baru itu kayaknya tuh lihat ID card-nya namanya siapa gitu ya. Ya karena selupa-lupanya kita dengan teman, wajah orang itu kan nggak akan berubah dari waktu ke waktu. Ya mungkin lebih tua, tapi kita tetap akan ingat dengan kenangannya di masa lalu. Jadi kalau
setiap anggota, setiap peserta reuni pakai ID card, itu memang kayak nggak saling kenal. Pakai ID card supaya saling sapa gitu. Namanya Nurul, Ali misalkan. Ya, ketika bertemu, wah, oh Nurul. Pura-pura, pura-pura kenal. Gitu kan. Supaya kalau ada media ngelihat, oh akrab mereka ya, oh beneran alumni nih, beneran reuni. Ya karena kalau pakai ID card kayak gitu, semua orang bisa ngarang cerita gitu. Kalian coba aja tuh. Kalian pertemukan orang-orang asing, sama-sama pakai ID card, dikasih briefing gitu. Oh nanti pokoknya ketika acara saling kenal, ngarang cerita masing-masing. Bisa aja. Itu bisa kelihatan sangat alami sekali gitu. Tiba-tiba ada yang nyapa, dulu kamu itu ya ngerjain skripsinya sama saya gitu. Oh, kamu dulu satu kos sama saya. Bisa gitu. Karena udah ada ID card-nya di sini namanya gitu. Ya, berpura-pura seperti ini dalam politik itu biasa. Saya juga pernah terlibat dalam drama yang seperti itu. Jadi, saya sebenarnya pernah kenal dengan seseorang gitu ya. Udah lama kenalnya dan beberapa kali ketemu. Terus kemudian di suatu kesempatan orang-orang nggak tahu kalau saya kenal dengan orang tersebut, dengan teman saya ini gitu. Dan saya ketika bertemu dengan teman saya ini diperkenalkan dengan orang yang sebetulnya saya udah kenal gitu. Ini kenalin Mas Alif. Padahal saya udah berkali-kali ketemu sampai dikenalin gitu. Jadi dalam politik itu sangat biasa sekali dan itulah yang membuat saya jadi curiga. Kayaknya ID card itu tujuannya mengarah ke sana gitu ya. Skenario atau gaya-gaya politik. Selain itu reuni ke-45 katanya dari angkatan 80. Itu kalau dihitung memang benar sih. 1980 ditambah 45 itu jadinya 2025. Tahun ini 2025 gitu ya. Memang gitu. Cuma kan sejak kapan konsep reuni itu dihitung dari tahun masuknya. Ini kan angkatan 80. Masuknya tahun 80. Kok bisa mereka reuni ke-45 di tahun 2025 dan hitungannya sejak mereka masuk. Artinya, ya mereka udah reuni meskipun masih belum lulus. Ini banyak juga yang mempermasalahkan. Ini aneh, kok bisa? Ya tapi ya reuni bisa aja. Mau dihitung bagaimanapun terserah yang mengadakan menurut saya gitu ya. Sama lah seperti reuni 212 gitu ya. Yang nggak pernah kuliah, nggak pernah bersama-sama, cuma pernah demonstrasi sehari bersama-sama terus kemudian mereka ngadain reuni. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan di NES 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Dari cuplikan video sebelumnya sangat luar biasa sekali, yaitu penyampaian Mas Alifur Rahman. Oleh sebab itu saya lebih tertarik untuk membacakan para pendapat teman-teman kita. Bukan Ahok saja, dosanya sangat banyak. Kepegawai PPPS yang meningkat, 50 uang judok, koruptor ke Anies, utang ribuan triliun, tukang bohong, tukang tipu, pura-pura Islam politik, emak-emak harus tinggi, reklamasi laut, fee proyek dan fee utang, merubah undang-undang tenaga kerja dan MK, serta banyak lagi saking busuknya. Jokowi hidupnya selalu dipenuhi kebohongan dan kepalsuan. Kalau ini memang karma dari Ahok, bagus itu. Ahok dan Jokowi itu berteman, tapi memang kekuasaan itu buat Jokowi tega dan kejam mengkhianati semua orang, seluruh rakyat. Cuma peduli anak menantu saja, wajar jika ada karma itu menimpa orang zalim. Kalau sampai sekarang gak mau sadar dan insyaf, semoga Allah segera menyadarkan dengan caranya. Senang rasanya mendengar orang terkena karma, karena itu pertanda baik dari Tuhan agar mau bertobat sebelum ajal menjemputnya. Ya, bukan karena siapa-siapa itu. Karma perbuatan Jokowi sendiri suka bohong, sen kanan, belok kiri.
Kalau sudah biasa bohong, mau ditutup-tutupin dengan apapun juga tetap ketahuan bohongnya. Dasar tukang bohong. Apapun yang dilakukan Jokowi, kami dan gak bisa percaya kecuali dia berani tunjukkan ijazahnya. Salam akal sehat. Kita lanjut lagi. Banyak kecurangan di era Jokowi, monopoli dengan bendera pemerintah, membantai pengusaha, swasta, dan korupsi bansos atas nama rakyat miskin dan kecil, serta menindas wajib pajak. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Pengkhianatan Jokowi terhadap teman, sahabat yang berjuang untuknya Ahok, Ganjar, dan lain-lain, dan Ibu Mega, kini mendapat karma buruknya Gusti Mboten Ora Sare. Sebenarnya Jokowi sudah kehabisan amunisi dan tak bisa menangkis serangan lagi dari aktivis atau para pemburu ijazah palsu. Kini hanya bisa mengharapkan para buzzer, termul, pacok, dan para institusi hukum terkait dengan bekerja ekstra keras melindungi Jokowi dari terjerat hukum dalam kasus ijazah palsu. Sungguh naif negeri ini. Yang pernah sekolah atau kuliah pasti pernah merasakan suasana saat reuni. Coba bandingi dengan yang katanya reuni versi Jokowi. Saatnya kasus Ahok memang sempat bertanya-tanya karena tidak terlihat peran Pinocchio mendukung di tengah terpapaan badai yang dialami mantan wagubnya. Bahkan kasus penyerangan oleh teroris di Makobrimob juga tidak terdengar perhatian atau kecemasan Pinocchio atas keselamatan Ahok yang ditahan di sana. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada sampai akhirnya Ahok sendiri justru merasakan kemungkinan peran Pinocchio dalam menggiring ke balik deruji besi demi mengurangi jumlah pesaing di Pilpres. Gusti Allah Mboten Sare. Saya pernah sekolah SMA, tapi cuma sampai kelas 3, nggak sampai lulus. Tapi sekarang aku ada di grup WA alumni, dan kalau ada reuni, kadang juga ikut. Menurutku begini saja, biar cepat kelar atau selesai dan tidak berbelit-belit dan tidak ada kebohongan dan lain-lain. Kumpulkan semua penganut agama yang sah di Indonesia, bikin sumpah pocong dan sumpah di bawah kitab agar masing-masing insya Allah semua selesai yang dimasalahkan. Kalau punya ijazah, tinggal ditunjukkan ijazah aslinya biar dicek ahlinya dan terang benerang tidak dapat fitnah. Kesempatan untuk menghentikan yang fitnah, Jokowi malah buat gaduh, tidak ada habisnya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Sekencang apapun kebohongan, kebenaran akan selalu mendahulunya. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, ya Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akan membuktikan satu persatu, dipermalukan. Terima kasih. Kalau saya sudah menyimpulkan dari dahulu sejak A, B, C hingga Unyil dan kini Jokowi yang belum kebagian, sepertinya bersabar dulu, karena jika dicermati yang dialami ini sungguh tak dinyata sedikit pun bakal terjadi. Saya yakin asalnya dari sebuah kuasa maha besar yang tidak nampak, namun salut saya buat Pak Ahok dalam statementnya di beberapa podcast. Dia mengatakan saya mengampuni mereka. Betul-betul Jokowi itu telah melecehkan UGM dan menghina sehina-hinanya negara ini. Sampai-sampainya dia membuat reuni abal-abal. Kasihan orang-orang tersebut dijadikan tumbal kebusukan Jokowi selama ini. Masuk akal kena karma Pak Ahok menyakiti kulit plus ijazah palsu. Seluruh Indonesia masih tahu ijazah Jokowi nggak jelas.
Farhad sampai dipermalukan mau ikut Roy, ditolak, minta kerjaan tim Projo. Farhan ini lawyer penjilat karena tahu kalau Jokowi nyata ijazahnya nggak jelas. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita si Malakama. Reuni yang wajar tuh berangkat sendiri-sendiri dari tempat masing-masing. Pakai kendaraan sendiri-sendiri, baik kendaraan pribadi, motor, ataupun mobil, maupun kendaraan umum. Bahkan ada yang dengan bangga bawa keluarganya juga atau anak istri. Bukannya berangkat dikoordinasi pada kendaraan barang-barang mirip penabung. Kalau mau demo, ya paham soal reuni pasti ngakak tuh di depan TV ngeliat reuni modelan kayak gitu. Itulah komentar teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.